Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, salam semangat untuk pasukan Musbil 14 kelas. Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Dewi ya. Di pembelajaran tematik muatan IPA. Tema 4, subtema 1 dan 2 di KD 3.6. Baik, pada tema sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rangkaian listrik. Nah, pada pertemuan kita kali ini masih membahas tentang listrik. Antara lain, proses menghasilkan dan menyalurkan energi listrik serta cara-cara menghemat energi listrik. Proses menghasilkan energi listrik. Listrik merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita tidak lepas dari penggunaan alat-alat elektronik. Alat-alat tersebut dapat digunakan karena kita mendapat pasokan listrik dari PLN, yaitu Perusahaan Listrik Negara. Nah, bagaimana sih PLN memperoleh energi listrik? Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik, energi dari sumber-sumber energi alam diubah melalui penggerak berupa turbin menjadi energi gerak. Selanjutnya, energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Berikut ini skema proses menghasilkan energi listrik. Secara umum, berdasarkan sumber tenaga penggeraknya, pembangkit listrik itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga termal adalah pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Energi panas tersebut dapat dihasilkan dari batu bara, minyak bumi, gas alam, serta bahan galian seperti uranium dan thorium. Jenis sumber energi dari alam berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga hidro yang menggunakan air sebagai sumber energinya, di mana komponen utama dari pembangkit listrik tersebut adalah turbin dan generator. Contoh pembangkit listrik tenaga hidro adalah PLTA. Pada dasarnya, pembangkit listrik tenaga hidro ini memanfaatkan energi potensial pada tinggi jatuhnya air dan debit air. Jika semakin tinggi jatuhnya air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, energi potensial tersebut menggerakkan turbin sehingga terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Semakin besar debit air atau derasnya aliran air, semakin besar pula energi yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin. Lalu, gerakan kincir air pada turbin tersebut akan menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Selanjutnya, terjadilah perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Berikut ini pembangkit listrik yang termasuk pembangkit listrik termal. Antara lain ada pembangkit listrik tenaga gas
atau disingkat biasanya PLTG, dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ada juga pembangkit listrik tenaga diesel, biasa disingkat dengan PLTD. Lalu pembangkit listrik tenaga panas bumi, disingkat dengan PLTPB. Ada juga pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, biasa disingkat dengan PLTB. Berikutnya ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dan yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Penyaluran energi listrik. Kalian bisa lihat gambarnya, itu secara umum ya tahapan penyaluran energi listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Kemudian energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik disalurkan melalui saluran penghantar ke transformator penaik tegangan. Setelah itu listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Dari sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distributor primer. Nah, setelah itu, energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi itu dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Nah, barulah listrik sampai di pemukiman atau ke rumah kita. Berikut ini secara singkat tahapan penyaluran listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah. Yang pertama, pembangkit listrik. Lalu menuju transformator penaik tegangan. Yang ketiga, gardu induk. Lalu yang keempat, gardu distribusi. Yang kelima, trafo distribusi. Dan barulah tahap yang terakhir, ke pemukiman. Misalnya, matikan peralatan elektronik apabila sudah tidak digunakan lagi. Lalu gunakan pompa air apabila air di dalam bak penampungan sudah hampir habis. Lalu contohnya lain, aturlah suhu lemari es sesuai kebutuhan, karena semakin dingin, semakin besar pula energi listrik yang dibutuhkan. Contoh lainnya, gunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitasnya untuk mengurangi beban pemakaian energi listrik. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik antara lain memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt kecil, mengganti lampu dengan lampu hemat energi, menggunakan alat elektronik secara bergantian, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Keberadaan tanaman di pekarangan rumah dapat menciptakan udara sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan penyejuk ruangan. Ketujuh, melepaskan kabel dari sumber listrik ketika peralatan listrik selesai digunakan. Dan pastinya harus membatasi penggunaan listrik. Nah, apakah kalian dan anggota keluarga kalian telah melakukan penghematan listrik di rumah? Bagaimana tentang penggunaan energi listrik di rumahmu? Berapakah penggunaan daya listrik di rumahmu jika semua peralatan listrik di rumahmu dinyalakan? Untuk mengetahuinya, berikut adalah rumus atau cara menghitung biaya penggunaan listrik. Silakan kalian simak baik-baik ya. Baik, Ibu berikan contoh soal lainnya. Kalian bisa buka buku paket
tematik terpadu 6D halaman 60. Kita coba menghitung soal nomor 2A untuk gambar yang setrika ya, dimana di situ keterangannya untuk setrika dayanya adalah 200 watt. Baik, untuk wattnya kita rubah menjadi kilowatt, maka 200 dibagi 1000 sama dengan 0,2 kilowatt, atau kita singkat menjadi 0,2 kW. Karena diketahuinya pada soal digunakan selama 3 jam perharinya, kemudian kita akan hitung selama 1 bulan, maka penjabarannya 0,2 kWh atau kilowatt dikali 3 itu tadi 3 jam perharinya ya, lalu dikali 30 hari yaitu 1 bulan, dan per 1 kilowattnya adalah 1450, maka hasilnya adalah 26.100 rupiah. Jadi setiap bulannya pengeluaran biaya pemakaian setrika adalah sebesar 26.100 rupiah. Sekarang coba kalian berlatih menjawab soal nomor 2 tadi untuk benda-benda elektronik berikutnya dengan cara atau penjabarannya seperti yang sudah Ibu contohkan. Oke? Selamat mengerjakan. Baik, sampai di sini dulu ya pembahasan materinya. Oke, kita akhiri ya. All say alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal. Allahu Akbar.